kebakaran. Dini pulang ke rumah siang harinya setelah merayakan ulang tahun kepala sekolah di sekolah mereka. Dini berjalan gontai, memasuki rumahnya dan langsung saja merebahkan diri di sofa. Rumah sangat sepi. Randy belum pulang dari kampus. Dini sangat mengantuk karena semalam tidur hanya sebentar. Capek banget seharian ini. Mana belum masak makan siang buat Kak Randy. Nanti dia pulang pasti lapar. Ucap Dini berbicara sendiri. Di saat dirinya sangat lelah dan mengantuk pun Dini masih mengingat kepentingan suaminya. Dini masih memikirkan perut suaminya yang pasti sangat lapar ketika pulang nanti. Dengan sangat malas, Dini bangkit dan pergi ke dapur dengan langkah gontai. Dini akan memasak untuk Randy. Dini memasak nasi terlebih dahulu, lalu memasak lauknya juga. Dini tak tahu masakannya enak atau tidak. Karena Randy tak pernah protes juga, yang pasti Dini memasak sebisanya. Assalamualaikum, suara Randy mengucapkan salam. Waalaikumsalam, sahut Dini dari dapur. Dini agak terkejut karena suaminya datang. Dia tak mendengar sama sekali suara motornya. Mungkin karena tak fokus. Matanya sejak tadi terus mengantuk. Dini keluar dari dapur untuk menemui Randy yang baru datang. Sambutan darinya yang selalu Randy rindukan. Randy masih di luar. Melepas sepatunya lalu masuk dengan menenteng helm di tangannya. Dini mencium tangan suaminya takzim. Randy mengecup keningnya mesra. Kamu kok kelihatan lemes gitu kenapa? Tanya Randy. Ngantuk banget. Aku juga capek tadi di sekolah jadi panitia acara buat ultahnya Pak Kepsek. Bolak-balik ke sana kemari. Pengen tidur tapi belum masak buat kakak. Jadinya tahan dulu deh. Dini bercerita sambil melingkarkan tangannya di pinggang Randy dan menyandarkan kepalanya di dada. Padahal kalau mau tidur ya tidur aja. Aku gak keberatan kamu gak masak buat aku. Kan bisa beli. Timpal Randy. Tetap aja gak bisa. Aneh banget kalau aku gak siapin makan buat kakak. Balas Dini. Randy tersenyum. Senang sekali selalu diperhatikan oleh Dini. Randy dan Dini duduk bersama. Dini tetap memeluk suaminya dalam posisi duduk. Kangen banget sama aku. Goda Randy. Jawab Dini. Ucap Randy. Tapi kakak juga kangen sama aku, kan? Goda Dini. Randy menatapnya lekat. Siapa sih yang gak kangen sama cewek cerewet, nyebelin, dan selalu bikin emosi kayak kamu? Jawab Randy iseng. Ih, ada juga kakak yang nyebelin banget, malah balik nuduh aku. Dini mencubit perut Randy. Au, sakit sayang. Kamu kebiasaan deh suka cubit-cubit. Randy menjawel dagu Dini. Dini terkekeh, lalu menelusupkan wajahnya ke dada Randy. Oh iya, gimana semalam? Seru masak-masaknya. Randy ingin tahu keseruan istrinya memasak nasi tumpeng semalam. Seru kok, semalam kita banyak cerita-cerita, ketawa-ketawa, pokoknya seru banget. Tapi ada insiden kecil. Dini bercerita. Insiden apa? Tanya Randy. Aku jatuh di kamar mandi, terus berasnya tumpah semua. Jawab Dini. Randy terkejut mendengar itu. Randy khawatir dengan kandungan Dini. Kamu gak apa-apa? Baby kita baik-baik aja kan? Randy langsung mengusap perut Dini dengan ekspresi yang sangat cemas. Enggak apa-apa kok. Alhamdulillah baby kita kuat kali ini. Dini tersenyum meyakinkan. Kita periksa ke bidan lagi yuk. Aku khawatir bayinya kenapa-kenapa. Ajak Randy. Dia terlihat sangat cemas. Aku gak apa-apa kok. Baby kita baik-baik aja. Coba pegang deh. Dini meyakinkan. Dini meraih tangan Randy dan meletakkannya di perut. Randy bisa merasakan getaran-getaran dari janinnya, yang menandakan kalau bayi mereka baik-baik saja. Alhamdulillah, aku takut banget kamu kayak dulu lagi. Aku sebisa mungkin harus tetap siaga. Ucap Randy, merasa lebih tenang. Insya Allah kali ini dia kuat kak. Tapi masalahnya adalah, teman-teman Jetty tahu kalau aku lagi hamil. Dini murung. Mereka tahu? Tanya Randy. Iya, mereka tahu gara-gara Riri yang tanya apa babyku baik-baik aja atau enggak pas aku jatuh. Kebetulan banget mereka juga ada di sana karena mau bantu aku. Akhirnya mereka tahu dong. Terus, apa mereka bilang sesuatu? Iya, mereka mau laporin aku ke pihak sekolah karena aku hamil. Yang pastinya aku bakal dikeluarin.
Tapi alhamdulillah Tante Mayang menasehati mereka supaya bisa membantu aku. Tante Mayang juga minta mereka buat nutupi soal kehamilan aku. Awalnya aku nangis, karena takut banget dilaporin. Tapi alhamdulillah mereka ngerti dan janji gak akan pernah buka mulut tentang ini. Alhamdulillah, syukurlah. Aku harap mereka bisa tetap tutup mulut. Kan tinggal sebentar lagi kamu sekolah. Sayang banget kalau harus keluar. Randy bersyukur. Iya, tapi kalau misal aku benar-benar dikeluarin ya gak apa-apa. Toh aku gak terlalu pengen sekolah. Aku mau jadi ibu seutuhnya buat anak kita. His, jangan gitu. Kamu tetap butuh pendidikan buat anak kita. Karena guru pertama seorang anak adalah ibunya. Kalau ibunya berpendidikan, anak kita bisa belajar banyak. Terus pas dia sekolah nanti, itu adalah ilmu tambahan. Dini menatap suaminya yang sedang berbicara itu. Dini sangat kagum padanya. Walaupun usia Randy baru 19 tahun, tetapi Randy sudah lebih dewasa dari usianya. Setiap berbicara dengan Randy, Dini selalu memperhatikan cara bicaranya, cara penyampaiannya, dan cara Randy menjelaskan. Dini tiba-tiba mencium pipi Randy ketika Randy sedang berbicara, membuat Randy langsung terdiam dan menatap Dini. Dini hanya tersenyum. Dini sering melakukan itu pada Randy sejak hamil. Dia selalu merasa ingin bermesraan setiap saat dengan Randy. Baru saja Randy akan menempelkan bibirnya pada Dini. Tiba-tiba dia mencium sesuatu yang tak enak, hingga membuat roman wajahnya berubah. Kenapa? Tanya Dini. Kamu cium aroma sesuatu gak sih? Kayak bau gosong. Randy mengendus-enduskan hidungnya. Dini juga mengendus-enduskan hidungnya untuk menangkap aroma yang disebutkan Randy tadi. Benar saja, aroma itu semakin tercium, dan seperti bau gosong. Dini membulatkan mata saat mengingat sesuatu. Ya Allah, aku lupa lagi masak. Dini berdiri dan berlari cepat ke arah dapur. Dia lupa sedang memasak dan tak mematikan kompornya saat menyambut Randy pulang. Randy mengikuti Dini. Belum sempat Randy sampai di dapur, tiba-tiba, duar, bung! Terdengar suara ledakan dari arah dapur, sangat keras dan menggema. Langkah Randy terhenti. Jantungnya berdebar cepat. Dini ada di dapur dan itu artinya asap menggepul keluar dari arah dapur. Asap hitam yang tebal. Randy dengan cepat berlari ke dapur untuk menemukan istrinya. Dini, teriak Randy memanggil nama istrinya. Dini, kamu di mana Dini? Teriak Randy mulai menangis. Asap kian tebal. Randy tak dapat melihat keberadaan Dini. Dini, kamu di mana sayang? Uhuk, uhuk, uhuk. Randy terus berteriak memanggil nama istrinya dengan terbatuk-batuk karena asap tebal masuk ke setiap rongga dalam tubuhnya. Tak mendapatkan jawaban apapun dari Dini, Randy pun semakin tak karuan. Pemuda itu menangis sambil mencari istrinya. Api mulai berkobar. Randy menutup hidungnya dan menerobos masuk ke dapur walaupun api mulai membesar, demi untuk menemukan Dini. Para warga yang melihat kepulan asap tebal dan hitam dari arah rumah Randy segera berlari dengan berbondong-bondong ke arah rumah Randy. Mereka tahu itu asap kebakaran. Promosi. Buat yang suka baca novel pernikahan Dini dan Randy sambil nunggu update, mending mampir di novel author yang baru ya. Lolos dari kematian. Para warga berdatangan ke rumah Randy. Mereka berbondong-bondong masuk menerobos, karena Randy dan Dini tak menyahut saat dipanggil. Sebagian dari mereka berada di bagian belakang rumah Randy, di mana api berkobar-kobar dan membakar sebagian atap rumah. Mereka dengan sigap membantu memadamkan api, dengan alat apa saja, karena posisi air hanya ada di dalam rumah, sedangkan mereka tak bisa masuk dari pintu belakang yang sudah terbakar. Ada juga yang memanggil pemadam kebakaran, karena atap rumah sudah terbakar sebagian, takkan terjangkau oleh warga yang tak memiliki peralatan khusus. Sementara warga yang menerobos masuk, mulai memanggil pemilik rumah yang belum juga kelihatan batang hidungnya itu. Mereka khawatir keduanya sudah tewas terbakar. Nak Randy, kalian di mana? Uhuk, uhuk. Panggil RT setempat pada Randy sambil terbatuk-batuk. Karena asap sudah memasuki bagian tengah rumah juga, membuat warga terbatuk-batuk. Mereka segera menutup hidung dan terus menerobos masuk ke bagian dapur. Mereka mengambil wadah apa saja yang ada di kamar mandi dekat dapur untuk membawa air. Mereka lalu mulai menyirami api yang sudah membesar di dapur. Semakin banyak warga yang datang, semakin banyak pula yang membantu memadamkan api.
walaupun asap terus menyerang saluran pernafasan mereka. Pak RT dan 2 warga lainnya, begitu api sedikit mengecil, mereka melihat 2 sejoli itu terkapar di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri dengan posisi Randy memeluk Dini. Dengan cepat mereka membawa keduanya keluar dari rumah, lalu mereka juga secepatnya keluar. Karena nyatanya api membesar kembali walaupun sudah disirami, karena banyaknya perabotan yang mudah terbakar, terlebih lagi angin bertiup kencang, hingga membuat apinya malah membesar. Tak ada waktu untuk memadamkan api lagi, mereka juga harus menyelamatkan diri sebelum api melahap semuanya. Mereka membawa Dini dan Randy ke rumah sakit dengan bantuan mobil warga. Mereka juga menyelamatkan motor Randy, membawanya keluar dari halaman rumah. Beruntung saja mobil Randy berada di rumah orang tuanya, sehingga selamat dari insiden itu. Petugas pemadam kebakaran tiba dengan cepat. Mereka meminta warga untuk meninggalkan area rumah Randy agar memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Sebagian warga juga dimintai bantuan agar lebih cepat selesai. Warga menyaksikan bagaimana sadisnya si jago merah melahap setengah rumah Randy dari dapur. Api sangat cepat membesar. Dalam hitungan detik saja berhasil membuat rumah itu setengahnya terbakar. Setelah penghuni rumah diselamatkan, air mulai menyirami rumah itu, melawan api yang terlihat menyala-nyala bagaikan tengah murka. Tak sedikit warga yang berteriak karena syak melihat rumah pasangan muda itu terbakar. Mereka kasihan pada Dini dan Randy yang dikenal ramah pada warga sekitar, harus mengalami tragedi naas tersebut. Walaupun keduanya berhasil diselamatkan, Randy dan Dini segera mendapatkan perawatan setibanya di rumah sakit. Mereka langsung diberikan bantuan oksigen agar dapat bernafas setelah terlalu banyak menghirup asap tebal. Wajah dan tubuh mereka juga terpapar asap, hingga mengakibatkan asap itu membuat hitam kulit mereka. Perawat lekas membersihkan tubuh mereka juga, lalu mengganti baju mereka dengan baju pasien. Keduanya belum sadarkan diri. Mereka berada di kamar yang sama, di ranjang yang bersebelahan. Orang tua keduanya tiba di rumah sakit setelah diberitahu oleh ketua RT mengenai musibah yang menimpa putra-putri mereka. Bu Jemila dan Bu Sani yang menangisi anak mereka yang malang. Mereka takut kehilangan anak tercinta mereka satu-satunya. Sementara Pak Yohan dan Pak Zain hanya menenangkan istri mereka. Meski sama sedihnya dan ingin menangis, tapi nyatanya lelaki lebih kuat menahan air matanya dibanding perempuan. Flashback. Dini, kamu di mana sayang? Randy terus berteriak memanggil nama istrinya. Randy menutup hidungnya dengan tangan agar tak menghirup asap tebal yang berasal dari kebakaran. Matanya diedarkan dengan jeli untuk mencari Dini. Uhuk, uhuk, uhuk. Randy mendengar suara batuk dari balik asap tebal itu. Randy sadar itu adalah istrinya yang terjebak asap di dapur. Sedangkan api mulai membesar. Dini, panggil Randy lagi. Kakak, aku di sini kak. Uhuk, uhuk. Jawab Dini terbatuk-batuk. Randy dengan cepat menerobos asap tebal yang menjebak istrinya itu. Samar-samar Randy melihat Dini di sana. Gadis itu terduduk di lantai. Dia terlihat lemas. Randy menghampiri Dini. Ayo keluar Din, ajak Randy. Pemuda itu melepaskan tangannya yang dipakai untuk menutupi hidung tadi, untuk menggendong Dini. Namun, karena itu pula lah, Randy harus menghirup asap tebal juga, membuatnya terbatuk-batuk kembali dan merasakan dadanya sesak. Sedangkan Dini sudah lebih dulu tak sadarkan diri. Randy memeluk istrinya untuk menyelamatkan Dini dari bahaya api. Tapi nyatanya dia malah ikut pingsan. Asap tebal membuat saluran pernafasannya terganggu. Randy pun tumbang. Di area kebakaran, petugas pemadam kebakaran telah berhasil mematikan api, hingga tak ada lagi api yang menyala. Mereka masuk ke dalam rumah. Keadaannya sudah kacau balau. Rumah itu setengahnya sudah gosong. Ruang tamu masih utuh, tapi dari ruang tengah hingga dapur semuanya terbakar. Kamar keduanya yang berada di bagian depan bersebelahan dengan ruang tamu selamat. Polisi juga datang untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Mereka mulai bekerja di tempat kejadian perkara. Barang-barang pribadi Dini dan Randy dikeluarkan dari kamar mereka, dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk diantarkan ke rumah orang tua Randy, sesuai permintaan Pak Yohan, supaya barang pribadi tak hilang. Masalah barang lainnya yang ada di rumah itu, yang kini sudah tak berbentuk, Pak Yohan tak ambil pusing. Dia pun tak merasa rugi sama sekali. Yang penting anak menantunya selamat. Rumah Randy kini dipasangi garis polisi, supaya tak ada yang berani masuk lagi ke dalam tempat kejadian perkara.
Bahkan pagar rumahnya pun dipasangi garis polisi juga. Rumah sakit. Bu Sania dan Bu Jemila menunggui anak mereka di samping ranjang masing-masing. Menunggu keduanya siuman. Air mata dua ibu itu terus menetes. Membayangkan seandainya keduanya tak cepat ditolong. Pasti mereka sudah menjadi daging panggang yang gosong saat ini. Mereka bersyukur karena keduanya masih dapat diselamatkan dalam keadaan baik tanpa luka sedikit pun. Sementara Pak Yohan dan Pak Zain tengah berada area kebakaran, membantu proses penyelidikan polisi. Bu Sania dan Bu Jemila terus menangis. Kedua anak mereka belum juga membuka mata. Mereka takut sekali. Dokter masuk. Langsung saja mereka menanyakan keadaan anak mereka. Keduanya terlalu banyak menghirup asap. Itu membuat saluran pernafasan terganggu. Tapi, jangan terlalu khawatir. Mereka tak mengalami efek yang berarti. Jelas, dokter. Lalu, bagaimana dengan kandungan menanti saya, dok? Apakah masih baik-baik saja? Bu Jemila menanyakan kandungan Dini. Alhamdulillah kandungannya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Insya Allah mereka akan segera siuman. Biarkan mereka istirahat. Jelas, dokter lagi. Alhamdulillah, ucap Bu Sania dan Bu Jemila bersamaan. Mereka bersyukur karena Randy dan Dini hanya pingsan saja. Terlebih lagi janin Dini yang baik-baik saja. Membuat mereka terus bersyukur.